jam 6 petang. Demo menolak kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukan para mahasiswa, pedagang juga turun ke jalan. Kepada rakyat sejahtera. Sidang paripurna DPRD Jawa Timur ricuh yang dipicu sengketa partai. Selamat petang saudara, kami juga akan menyampaikan berita lainnya, di antaranya aturan baru polisi yang akan menilang jika menggunakan telepon saat mengemudi kendaraan, serta berita tentang kelangkaan gas LPG yang hingga hari ini terus terjadi. Saya Aryo Ardi, inilah liputan 6 petang selengkapnya. Penolakan atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak terus berlanjut. Bukan hanya mahasiswa, para buruh dan pedagang pun juga menyuarakan penolakan, seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Sebagai simbol betapa makin susahnya kehidupan buruh jika harga BBM naik, ratusan buruh Tangerang mendorong sepeda motor mereka sejauh 1 km ke kantor pemerintah Kabupaten Tangerang. Di tengah jalan, mereka singgah ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Usai berorasi, secara simbolik mereka kemudian menyegel SPBU. Selain mendatangi kantor Pemkab, para buruh juga berunjuk rasa di kantor DPRD Tangerang. Mereka memprotes kenaikan harga BBM yang bakal kian mencekik hidup warga miskin. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan pedagang berjalan kaki sejauh 6 km dari Pasar Andir ke gedung DPRD. Akibatnya, terjadi kemacetan di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Di depan Ketua DPRD Kota Bandung, para pedagang menggambarkan kehidupan mereka yang kian terpuruk jika harga BBM dinaikkan. Rakyat juga sejahtera, jangan sampai makan arang dan genting tanah. Ini Pak. Ketua DPRD berjanji menyalurkan aspirasi warga Bandung ke pemerintah. Kita akan berikan surat kepada Presiden, tembusannya kepada Gubernur, kepada DPRD, DPR RI, untuk menyatakan sikap masyarakat warga Kota Bandung. Di Bali, ratusan mahasiswa bersama sopir angkutan kota mendatangi Pasar Sanglah Denpasar. Di tengah pedagang dan pembeli, mereka menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Para pedagang dan pembeli pun membubuhkan tanda tangan menolak kebijakan yang mereka nilai akan makin menyengsarakan warga miskin. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Tangerang, Bandung, dan Denpasar. Penolakan rencana kenaikan harga BBM terus berlanjut di berbagai daerah lainnya. Di Yogyakarta dan Makassar, demo mahasiswa berakhir dengan ricuh, bahkan cenderung anarkis. Mahasiswa yang terkesan memaksakan kehendaknya harus dibubarkan paksa oleh polisi. Badan Intelijen Negara menenggarai demo mahasiswa telah ditunggangi kepentingan politik lain. Kericuhan antara mahasiswa yang tengah berunjuk rasa dengan polisi tidak bisa terhindarkan karena mahasiswa memaksa masuk ke kantor Pertamina cabang Yogyakarta. Mahasiswa ingin menyampaikan protes rencana kenaikan BBM ke dalam kantor Pertamina, tetapi dihalangi polisi. Keributan pun terjadi dan nyaris berujung bentrok. Bentrokan polisi dengan pengunjuk rasa terjadi di Universitas Negeri Makassar. Aksi saling lempar batu terjadi saat polisi hendak mengubarkan paksa pengunjuk rasa yang digelar dengan memblokade badan jalan. Polisi bertindak tegas dengan menyerbu masuk ke dalam kampus. 3 mahasiswa ditangkap karena diduga sebagai provokator yang memancing mahasiswa lain untuk bertindak anarkis. Di Surabaya, puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM menyandra sebuah truk tangki bermuatan BBM. Mereka juga menyegel SPBU yang berada di Jalan Nginden Semolo, Surabaya. Namun upaya itu berhasil dicegah polisi. Akibat aksi itu, pelayanan SPBU terganggu, banyak pengendara yang tidak bisa mengisi bahan bakar. Aksi unjuk rasa yang makin cenderung anarkis ini menimbulkan kecurigaan Badan Intelijen Negara yang belakangan menuduh adanya motif politik yang ingin memanfaatkan isu kenaikan BBM. Kemarin saja sudah ada masa ditumpangin ataupun? Oh, jelas. Siapa tuh? Dari pihak mana tuh? Kalian sudah tahu tuh, nggak usah bertanya lah. Siapa? Itu
dilakukan apa dong? Ada yang bekas menteri. Berarti kemarin ya? Kabel nih. Siapa mantan menteri atau pejabat yang dimaksudkan Kepala BIN belumlah jelas benar. Tetapi yang jelas, demo mahasiswa yang bersifat anarkis tidaklah dibenarkan dan memang tidak diharapkan masyarakat. Tim Liputan 6 melaporkan dari Yogyakarta, Makassar, dan Surabaya. Pemerintah tidak bisa menunda kenaikan harga BBM karena semakin membebani APBN. Selain itu, selama ini yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang dikategorikan sebagai orang yang mampu. Dan untuk memberikan rasa keadilan, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai. Pemerintah berharap kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi. Karena menurut data BPS, saat ini kemiskinan dan pengangguran terus berkurang jumlahnya. Untuk kesekian kalinya, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan kenaikan BBM kali ini untuk lebih bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini kurang menikmati BBM subsidi. Rasa keadilan yang akan direalisasikan dengan memberikan bantuan langsung tunai. Selama ini siapa yang menikmati di subsidi? Orang kaya. Orang yang memakai. Tahu saya bilang orang kaya dulu. Orang yang memakai energi kan, membeli bensin, membeli solar, membeli minyak tanah. Siapa orang ini, masyarakat ini? Kita, 80% yang mampu. 80% mampu. Nah, ya dikatakan orang, loh dia kan tidak ada soal. Karena kecil saja penuhnya. Justru itulah karena tidak ada soal, kita naikkan saja. Bantuan langsung tunai yang rencananya dibagikan bersamaan dengan kenaikan BBM diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Karena menurut BPS saat ini saja angka kemiskinan sudah turun. Berkurang. Nah, jadi kan tadi kan 19,2, kemudian terakhir sudah turun 19,1 juta, sekarang 19,03 juta. Jadi turun 70.000 dibandingkan dengan data yang sebelumnya. Namun apakah benar kemiskinan akan berkurang? Tidak tertutup kemungkinan justru akan bertambah. Karena menurut Organda, kenaikan BBM akan menambah buruk kondisi transportasi dan makin sulit bertahan. Kenaikan BBM akan dibarengi dengan kenaikan ban, kenaikan suku cadang, kenaikan biaya-biaya lain, termasuk biaya siluman atau katakanlah pungutan liar. Dengan kondisi yang sekarang saja, penumpang kita ini cenderung menurun. Masyarakat lari dengan sepeda motor, karena dianggap angkutan umum bukanlah sebagai angkutan murah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menilai bila BBM tidak naik, subsidi BBM saat ini yang sudah mencapai 190 triliun jauh dari yang ditetapkan dalam APBNP 2008 hanya 135,3 triliun akan membengkak. Dikhawatirkan hal ini akan menyedot anggaran departemen lain dan justru menambah kemiskinan. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan dari Jakarta. Rencana kenaikan harga BBM nampaknya semakin hari semakin alot. Hari ini rapat Badan Musyawarah atau BAMUS DPR memutuskan untuk mengundang Presiden datang ke DPR dalam rapat konsultasi. Diharapkan kedatangan Presiden bisa menjelaskan secara lengkap kebijakan dan strategi pemerintah ketika menaikkan harga jual BBM. Semula kenaikan harga BBM tidak masuk dalam agenda rapat BAMUS hari ini. Namun, atas usulan sejumlah fraksi, rapat akhirnya membahas masalah BBM. BAMUS memutuskan untuk mengundang Presiden hadir dalam rapat konsultasi DPR agar Presiden bisa memaparkan strategi dan desain pemerintah dalam kebijakan menaikkan harga BBM. Ada respon yang beragam, tetapi akhirnya disetujui di BAMUS bahwa kita akan memanggil Presiden dalam bentuk rapat konsultasi, dan yang kedua adalah setelah mendengar penjelasan dari pemerintah, baru fraksi-fraksi akan memberikan sikap di dalam rapat paripurna. BAMUS juga memutuskan akan mengajukan usul interpelasi terhadap Presiden terkait kenaikan harga bahan pokok dalam rapat paripurna DPR 21 Mei mendatang. Gadis Parengkuan dan Joni Akbar melaporkan dari Jakarta. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa berimbas di tingkat pendukung. Pagi tadi sidang paripurna di DPRD Jawa Timur di Surabaya diwarnai kericuhan. Peristiwa tersebut dipicu interupsi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa versi Gus Dur, Ja'far Shodiq, yang mempertanyakan keabsahan Fathor Rosyid, Ketua DPRD Jawa Timur, yang dianggap sudah menyeberang ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau PKNU. Kericuhan terjadi saat Ja'far Shodiq, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa FKB versi Gus Dur, menginterupsi sidang paripurna, mempertanyakan keabsahan Fathor Rosyid, Ketua DPRD Jatim, yang dianggap telah menyeberang ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Konflik berkepanjangan di tubuh internal PKB inilah yang mengakibatkan 31 anggota DPRD Jatim terbelah dua.
pengangkatan saudara Mas Rul sebagai ketua fraksi itu ditandatangan oleh saudara Hairul Anam. Kita tahu bahwa saudara Hairul Anam ini sekarang sudah menjadi ketua PKNU. Dan bagaimana di lembaga yang terhormat ini orang yang telah pindah partai masih menandatangan kepunyaan PKB. Fatur Rosyid menganggap pertentangan yang terjadi di FKB tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, mengingat konflik PKB juga terjadi di tingkat pusat. Muhaimin itu sekarang mana? Apa Gus Dur yang tidak sah, apa Muhaimin ini? Jadi di sana saja sekarang saling klaim yang sana tidak sah, yang itu tidak sah. Berarti kalau itu dibandingkan ke sini, sana lebih gawat lagi. DPP ini bisa-bisa pemilu udah ikut dia. Di luar gedung DPRD Jawa Timur, pendukung kubu Gus Dur serta pendukung Fatur Rosyid yang bergabung dengan kubu PKB Caimin sama-sama berdemo. Dalam orasinya, kedua kubu ini mendukung keputusan masing-masing pemimpinnya. Beka Kamaro, Nurwanto, dan Kodriansa Sofyan melaporkan dari Surabaya. Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB versi Gus Dur, Ali Mashkur Musa, meminta KPU Jawa Timur segera mengambil keputusan agar konflik dua versi PKB di daerah itu tidak meluas. Ia juga mengimbau massa dan simpatisan PKB dari kedua kubu agar tidak bertindak anarkis. Sebaliknya, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Dewan Tanfidz versi Muktamar Ancol, mengatakan konflik tersebut adalah konflik lama dan tidak ada hubungannya dengan konflik kedua kubu PKB. KPU Jawa Timur untuk sesegera mungkin melakukan konsultasi dan minta fatwa dari KPU Pusat apabila menghadapi masalah ini. Jangan menggunakan massa. Selesaikanlah ini sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang santun dan tidak melahirkan anarkisme di dalam publik. Oh, yang di Jatim itu konflik lama antara yang DPR yang di PAW nggak mau di PAW dengan yang mau mem-PAW. Jadi itu bukan konflik baru, itu konflik keinginan yang mau diganti dan yang mau mengganti. Konflik Partai Kebangkitan Bangsa tidak hanya di tingkat warga pendukung. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pertama konflik Partai Kebangkitan Bangsa. Hakim ketua yang menyidangkan kasus sengketa politik Partai Kebangkitan Bangsa meminta kedua pihak melakukan mediasi atau berdamai sebelum hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan. Usai sidang, kuasa hukum kubu Muhaimin Iskandar menyatakan upaya mediasi sudah dilakukan, sedangkan kuasa hukum PKB kubu Gus Dur menolak menjawab soal mediasi. Konflik di Partai Kebangkitan Bangsa menimbulkan dualisme kepengurusan sehingga berdampak pada keikutsertaan mereka di pemilu 2009. Saudara, semburan baru air bercampur gas terus bermunculan di kawasan Siring Barat, Porong, Sidoarjo. Siang tadi muncul semburan baru setinggi 10 meter yang berada di rumah milik warga yang sudah lama dikosongkan. Semburan air bercampur gas di rumah kosong milik Haji Heri di Siring Barat, Porong, Sidoarjo. Jaraknya hanya sekitar 1 km dari pusat semburan lumpur Lapindo Brantas. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS mengingatkan agar warga sekitar berhati-hati karena gas yang keluar bersama semburan air memiliki sifat mudah terbakar jika tersulut api. Seperti semburan-semburan yang terjadi sebelumnya, air dari semburan baru ini dibiarkan saja mengalir sampai menggenangi Jalan Raya Porong Sidoarjo. BPLS berjanji dalam sepekan ke depan berupaya untuk menangani munculnya semburan-semburan yang baru yang diduga akibat terjadinya penurunan tanah.